Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Ninik Sunarti, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, kategori 2, LPTK Universitas Pasundan, NIM PPG 235073029. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Palimanan, Kabupaten Cirebon. Hari ini Senin tanggal 4 Desember 2023 akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi teks prosedur di kelas 7. Berikut video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Sebelum pembelajaran dimulai, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Yuk Dimas, pimpin doa dulu. Ya teman-teman, sebelum belajar alangkah baiknya kita membaca doa. Membaca doa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ibu ingin mengecek kehadiran. Hari ini siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah sehat semua ya, semangat belajar. Sebagai perwujudan cinta tanah air, sebelum pelajaran dimulai, nyanyikan lagu nasional dulu, lagu Indonesia Raya ya. Yuk semuanya berdiri. Siapa yang mau pimpin? Yuk, terima kasih, ke depan yuk. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, minggu lalu atau pertemuan kemarin, Ibu sudah membahas teks prosedur mengenai artinya, cirinya, strukturnya, sampai ke bahasaannya. Ada yang masih ingat dengan pengertian teks prosedur? Ya, silakan berdiri. Teks prosedur merupakan teks yang isinya tentang suatu cara, langkah-langkah dalam membuat atau melakukan sesuatu sehingga akan menghasilkan tujuan yang diinginkan. Ya, benar tidak? Oke, tepuk tangan untuk temennya. Ya. Jadi, teks prosedur itu adalah sebuah teks yang isinya berupa langkah-langkah atau panduan, baik itu melakukan maupun membuat sesuatu. Ya, kalau melakukan tanpa alat dan bahan, hanya langkah-langkahnya saja. Tapi kalau membuat sesuatu, baik itu kuliner atau makanan maupun membuat suatu kerajinan, berarti dia harus memerlukan alat dan bahan. Siapa yang masih ingat ciri-ciri teks prosedurnya? Ya, silakan. Ciri-ciri teks prosedur adalah: 1. Berisi langkah-langkah kegiatan. 2. Memakai kalimat perintah, saran, dan larangan. 3. Disusun secara sistematis dan detail. 4. Dituangkan dalam bentuk poin. Ya, benar tidak? Tepuk tangan untuk kita. Ya, jadi cirinya yang utamanya ada panduannya ya, ada panduan langkah-langkahnya, ada kalimat yang digunakannya. Biasanya ciri utamanya itu kalimat perintah. Kalimat perintah, ada kalimat larangan, ada kalimat saran, ada juga konjungsi yang digunakan, serta menggunakan pelomoran untuk melakukan
atau mengurutkan kegiatannya? Ada yang masih ingat strukturnya? Ya, silakan. Berdiri. Yuk. Struktur teks prosedur yang pertama tujuan, yang kedua alat dan bahan, tiga langkah-langkah, empat penutup. Ya, benar tidak? Nah. Jadi yang pertama yaitu tujuan, yang keduanya alat dan bahan, yang ketiganya langkah-langkah, yang keempat penutup. Itu namanya struktur teks prosedur. Ada yang masih ingat kebahasaannya? Ya, silakan. Memakai kalimat saran, kalimat larangan, kalimat perintah, dan memakai konjungsi temporer dan konjungsi syarat. Ya, benar tidak? Nah, ya, berarti masih ingat ya dengan materi yang sebelumnya. Nah, teks prosedur adalah sebuah teks yang berisi langkah-langkah atau urutan itu sebenarnya secara tidak langsung kita sudah melakukannya dalam kegiatan sehari-hari. Jangan jauh-jauh. Contohnya biasa kalian membuat, iya, biasa buat, iya, mie instan yang paling cepat. Itu merupakan teks prosedur sederhana karena dilakukannya hanya 2-3 langkah sudah selesai. Ya, lain lagi dengan teks prosedur kompleks. Kalau kompleks biasanya dia memerlukan banyak langkah atau tahapannya banyak, atau tahapannya itu biasanya berulang-ulang ya. Nah, di situ ada yang pernah membuat teks prosedur di rumah? Ya, silakan. Yuk, cara membuat apa sih? Teh manis hangat. Oke, cara membuat teh manis. Cara membuat teh manis hangat. Teh manis hangat cocok untuk dinikmati di pagi hari. Bahan-bahan yang dibutuhkan: 1 buah teh celup, 2 sendok makan gula pasir, 3 100 ml air hangat. Alat-alat yang dibutuhkan: 1 gelas, 2 sendok. Langkah-langkah: 1. Pertama-tama siapkan gelas. 2. Masukkan 1 buah teh celup. 3. Masukkan 2 sendok makan gula pasir. 4. Masukkan 100 ml air hangat. Langkah terakhir, aduk sampai berubah warna. Teh manis siap disajikan. Nah, itu dia cara membuat teh manis yang bisa kalian coba di rumah. Semoga bermanfaat. Iya, terima kasih. Tepuk tangan. Ya. Kalau tadi temannya membuat teh manis hangat ya, dia termasuk teks prosedur sederhana karena hanya memerlukan beberapa langkah selesai. Jadi dari strukturnya sudah lengkap belum? Sudah. Ada tujuannya, ada alat dan bahannya, ada langkah-langkahnya, ada penutupnya. Nah, itu berarti sudah lengkap. Masih semangat belajar? Masih. Oke, terima kasih. Jadi kita harus semangat dalam belajar ya. Kalau kita semangat, konsentrasi, insya Allah akan mudah meresap ke dalam pikiran kita sehingga membekas pelajaran yang kita pelajari hari ini dan akan terus diingat. Nah, Erin, tujuan pembelajaran hari ini adalah capaian pembelajarannya yaitu pada akhir fase D, peserta didik memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan, konteks sosial dan akademis. Peserta didik mampu memahami, mengolah dan menginterpretasi informasi paparan tentang topik yang beragam dan karya sastra. Peserta didik mampu berpartisipasi aktif dalam diskusi, mempresentasikan dan menanggapi informasi non-fiksi dan fiksi yang dipaparkan. Peserta didik mampu menulis berbagai teks untuk menyampaikan pengamatan dan pengalamannya dengan lebih terstruktur dan menuliskan tanggapannya terhadap paparan dan bacaan menggunakan pengalaman dan pengetahuannya. Peserta didik mengembangkan kompetensi diri melalui pajanan berbagai jenis penguatan karakter. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui problem based learning atau PBL, peserta didik mampu mengidentifikasi isi teks prosedurnya, strukturnya dan kebahasaan teks prosedur dengan lengkap dan kreatif. Itu ya, itu yang merupakan tujuan pembelajaran hari
ini. Nah, Darin, saat ini kita membahas masih masalah teks prosedur. Yang dibahasnya yaitu masalah struktur. Tadi strukturnya masih hafal, yaitu ada 4 poin. Mulai dari tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan penutup. Dan di situ nanti ciri kebahasaan dalam teks prosedurnya juga harus bisa ya. Mulai dari kalimat perintahnya, kalimat saran, kalimat larangan, sampai di situ ada kata kerja aktif. Nah, biasanya ada. Dan menggunakan konjungsi untuk mengurutkan kegiatannya. Nah, pelajaran hari ini kita hanya menyimak ya. Kamu menyimak apa yang nanti dibacakan, terus nanti dituangkan ke dalam tulisan. Sebelum mempelajari pelajaran selanjutnya, Ibu akan mengadakan pretest terlebih dahulu ya, untuk mengukur kemampuan kalian sebelum pembelajaran dimulai. Yuk, siapkan HP-nya, nanti akan Ibu kirimkan linknya melalui grup kelas. Ya, sok silakan kerjakan, jangan lupa ditulis nama dan kelasnya. Baca dengan teliti, jangan terburu-buru. Kalau sudah selesai, ulangi kembali jawabannya, terus klik kirim. Yuk, yuk persiap. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, P-nya ditaruh lagi ya. Nah, Darin, sebagai pemberian acuan untuk pembelajaran, coba kalian perhatikan video pembelajarannya dulu. Perhatikan baik-baik karena nanti ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Nasi goreng adalah makanan yang terkenal di kalangan masyarakat Indonesia. Karena rasanya enak dan bahan-bahan untuk membuatnya yang sangat mudah didapat, membuat banyak sekali orang menyukai nasi goreng. Berikut ini adalah salah satu cara untuk membuat nasi goreng. Nah, berikut ini adalah bahan-bahan untuk membuat nasi gorengnya. Yang pertama adalah 1 mangkuk nasi putih yang sudah didinginkan ya. Lalu 1 butir telur yang sudah dikocok, 2 butir bawang putih yang sudah dicincang halus, 3 butir bawang merah yang sudah dicincang halus, 2 buah cabai yang diiris terong, lalu 1 batang daun bawang yang sudah diiris, 1,5 sendok makan garam, 1 bungkus bumbu nasi goreng, 1 buah timun yang sudah dipotong-potong, dan juga 1 sendok kecap. Oke. Setelah semuanya tercampur rata, tambahkanlah bumbu nasi goreng sesuai selera ya. Oke, sekarang aduk-aduklah lagi sampai semua tercampur rata. Ini penampakan nasi goreng saya dari dekat. Tada, nasi goreng sudah jadi, sudah siap dimakan. Nah, itu dia salah satu cara untuk membuat nasi goreng enak. Kalian bisa membuat nasi goreng versi kalian sendiri di rumah. Selamat membuat ya. Ya, oke. Jelas ya tadi ya. Itu adalah salah satu contoh teks prosedur membuat nasi goreng. Kalau membuat jelas di sana dia ada tujuan, ada alat dan bahan dulu, langkah-langkah sampai terakhir ada penutup. Ya, begitu lengkap banget. Sama kayak tadi temannya cara membuat teh manis hangat. Nah, dari tayangan tadi masih ingat kan?
Ibu tanya, apakah jenis tes prosedur dalam video tadi? Ya, oke, silakan. Cara membuat nasi goreng yang enak. Iya, oke, benar tidak? Tepuk tangan buat temannya. Yang kedua yang tadi masih ingat, ada sebutkan bahan dan alat pada teks prosedur dalam video tadi. Yang masih ingat? Ya, oke, silakan berdiri. Bahan-bahan yang dibutuhkan: 1 mangkok nasi putih, 1 butir yang sudah dikocok, Keras ya. 2 butir bawang putih yang sudah dicangcang halus, 3 butir bawang merah yang sudah dicangcang halus, 2 buah cabai yang sudah diiris serong, 1 batang daun bawang yang sudah diiris, setengah sendok makan garam, 1 bungkus bumbu nasi goreng, 1 buah timun yang sudah diiris, 1 sendok kecap. Alat-alat: sendok makan, spatula, wajan, telenan, piring, pisau, dan mangkuk. Ya, benar tidak? Oke, tepuk tangan. Nah, berarti temennya masih ingat, soalnya sambil catat. Terusan yang namanya membuat nasi goreng kan bahan-bahan dan alat-alatnya kan hafal, karena mungkin sering membuat di rumah walaupun tidak sama persis. Ada yang ingat tidak? Jelaskan langkah-langkah teks prosedur yang ditayangkan dalam video tadi. Ya, silakan. Pertama-tama nyalakan kompor gas dan masukkan minyak goreng dalam wajan secukupnya. Kedua, tunggulah minyak hingga panas. Terus, masukkan cincangan bawang putih, masukkan cincangan bawang merah, masukkan irisan cabai merah, masukkan irisan daun bawang, masukkan 1 butir telur yang udah dikocok, aduk-aduk telur hingga merata dan terpotong kecil-kecil. Masukkan 1/2 sendok makan garam, aduk sampai merata. Masukkan 1 mangkok nasi putih, aduk-aduk hingga semua tercampur. Tambahkan kecap secukupnya atau 1 sendok makan. Tambahkan bumbu nasi goreng sesuai selera. Nasi goreng siap disajikan, selamat mencoba. Iya, oke. Benar tidak? Ya. Jadi langkah-langkahnya mulai dari masukkan minyak dulu sampai bumbu-bumbunya sampai terakhir aduk-aduk itu merupakan langkah-langkah yang disusun secara sistematis. Nah, di situ yang terakhir, apa kesimpulan dari tes prosedur yang disampaikan dalam video tadi? Apa kesimpulannya? Yaitu ya, berdiri. Ya. Kesimpulannya? Nah, itu salah satu cara membuat nasi goreng yang enak. Kalian bisa membuat nasi goreng versi kalian sendiri di rumah. Selamat mencoba. Iya, itu kesimpulannya ya. Jadi dari tayangan tadi ada yang ingat tujuannya, ada yang ingat alat dan bahannya, ada yang ingat langkah-langkahnya, sampai terakhir ada penutup atau kesimpulan dari cara membuat teks prosedur, yaitu membuat nasi goreng. Nah, dengerin. Materi tes prosedur, tadi ada yang masih ingat bahwa tes prosedur merupakan tes yang berisi langkah-langkah, baik itu membuat maupun melakukan sesuatu sehingga menghasilkan tujuan yang diinginkan. Strukturnya juga tadi masih ingat, yaitu tujuan, alat bahan, langkah-langkah, dan penutup. Cirinya juga, ciri-ciri tes prosedur, langkah-langkah kegiatan berisi langkah-langkah kegiatan menggunakan atau memakai kalimat perintah, saran, dan larangan disusun secara sistematis dan detail, dituangkan dalam bentuk poin menggunakan konjungsi untuk mengurutkan, biasanya yaitu konjungsi tempora. Langkah-langkah membuat tes prosedurnya. Yang pertama, judul. Untuk membuat tes prosedur yang benar harus sesuai struktur ya dan kaidah kebahasan yang tepat. Adapun langkah-langkahnya yaitu 1, judulnya dulu, 2, tujuannya, 3, alat dan bahan, keempatnya langkah-langkah, dan yang kelimanya penutup. Judul itu biasanya harus menarik perhatian pembaca ya. Judul harus dibuat dengan menarik. Judul harus memuat prosedur apa yang akan ditunjukkan dalam teks. Misalnya cara membuat pot bunga dari limbah kertas.
Kalau cara membuat pot bunga dari 5 kertas biasanya ada alat dan bahan. Terus ada tutorial, misalnya menyalakan oven listrik. Itu biasanya tidak ada alat dan bahan, hanya langkah-langkahnya saja. Itu ya. Lanjut, tujuan. Setelah menuliskan judul, tuliskan secara singkat tujuan dari tes prosedur ini. Hal ini untuk menunjukkan pembaca apa yang akan dibuat atau dilakukan. Dalam tujuan, kalian harus menyebutkan secara gamblang hasil akhir yang akan didapatkannya. Nah, baru alat dan bahan. Bagian ini bersifat opsional. Opsional itu artinya boleh ada, boleh tidak. Boleh tidak ada alat dan bahan kalau itu merupakan tutorial atau langkah melakukan sesuatu. Contohnya seperti tadi menyalakan oven, menyalakan TV, menggunakan setrika, apalagi banyak ya. Nah, bisa tidak ada atau tidak ketika hendak menjelaskan prosedur tentang cara membuat sesuatu. Tentu harus ada alat dan bahan. Tapi saat ingin membuat tes prosedur tentang cara melakukan sesuatunya tidak ada alat dan bahan. Bagian ini tidak harus ada langkah-langkahnya. Bagian ini yang paling utama. Dalam membuat tes prosedur harus bisa menjelaskan secara kronologis atau urutannya langkah-langkah yang harus dilakukan. Biasanya langkah-langkahnya itu dijelaskan dalam bentuk poin atau penomoran, pertama, kedua, ketiga, atau selanjutnya dan seterusnya. Penutup. Bagian penutup atau kesimpulan juga bersifat opsional, artinya boleh ada, boleh tidak ada. Penutup biasanya ditulis untuk menyimpulkan tujuan akhir dari tes prosedur yang dibuat. Oke, akhirin. Pada pembelajaran kali ini, Ibu akan mengerjakan tugas tapi dalam bentuk berkelompok ya. Silakan barangkali kelompoknya mau dirubah, berdiri dulu. Tidak ada yang berubah, tetap. Oke, dengerin. Nanti perwakilan kelompok coba ke depan untuk mengambil amplop. Ibu bagi kelompoknya kan ke dalam 6 kelompok ya. Nanti salah seorang ke depan, silakan ambil apa yang kamu dapatkan dalam amplop ini, dibuka di sini, ditunjukkan ke temannya. Kelompok 1 dulu, ke depan. Ambil. Terus. Sok ambil yang mana? Dibuka. Isinya apa? Ditunjukkan. Kita di sini hanya cara membuat ya. Ya, oke. Cara membuat puding mangga. Ya. Kelompok 2 ke depan. Ayo kelompok 2, perwakilannya. Silakan ambil. Nanti ditunjukkan dapatnya apa ya. Ya, dibuka no. Ya, oke. Cara membuat pisang goreng. Ya. Kelompok 3, perwakilannya ke depan. Ya, diambil cung, terus buka. Tunjukkan, dapatnya apa? Ya, membuat jamu beras kencur. Kelompok 3, kelompok 4. Ayo kelompok 4 ke depan. Ambil cung. Ya, ditunjukkan. Cara membuat mie goreng. Ya, oke. Lanjut, kelompok 5. Ya, bukan no. Ditunjukkan dapatnya apa? Cara membuat donat. Ya. Kelompok terakhir. Ayo kelompok terakhir. Tir, ambil. Terus dibuka, dapatnya apa? Cara membuat kering.
singkong. Ya. Nanti Ibu akan membagikan LKPD ya. LKPD-nya silakan kamu baca petunjuknya, kerjakan secara berkelompok, selesaikan permasalahan yang ada dalam LKPD-nya, kerjakan, ditulis, terus boleh mengambil bahannya, informasinya boleh dari buku pelajaran boleh, dari internet boleh, ya silakan. Jangan lupa nanti ditulis nama dan nama kelompoknya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 dan kelompok 6. Sok silakan kerjakan. Ibu beri waktu 20 menit. Bekerja sama, saling memberi masukan sehingga semuanya terselesaikan. Bekerja bersama-sama. Ya. Kalau ada yang tidak mengerti boleh tanyakan sama Ibu. Sok silakan. Ya. Sudah selesai? Nah, kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Kelompok 6? Kalau sudah semua, Ibu minta perwakilan dari kelompoknya coba mempresentasikan di depan hasil kerja kelompok tadi ya. Kelompok 1, silakan di depan. Perhatikan ya, nanti yang lain memberikan tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerjaan kelompok. Ya, silakan. Tujuan cara membuat puding mangga yang enak. Bahan-bahan yang digunakan agar bubuk rasa mangga 1 bungkus, 100 gram gula pasir, 700 ml air, susu kental manis putih secukupnya, 3 buah mangga potong dadu kecil-kecil dan haluskan. Langkah-langkah: campur agar-agar bubuk dengan air lalu aduk rata. Tambahkan gula ke dalam air agar-agar, masak agar-agar hingga mendidih. Jika sudah mendidih, masukkan susu kental manis dan buah mangga secukupnya. Aduk semua bahan hingga tercampur rata, lalu cetak di cetakan agar-agar dan masukkan ke dalam lemari es. Semakin segar, puding mangga yang enak serta menyegarkan siap untuk disajikan. Itulah resep puding mangga yang enak, di mana resep yang sangat mudah bukan? Selamat mencoba. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada yang mau menanggapi dari kelompok lain? Ya, silakan berdiri. Ya, silakan, bacakan. Teks prosedur yang telah dipresentasikan oleh Ahraliana Safira dari kelompok 1 yaitu membuat puding mangga sudah lengkap, mulai dari strukturnya sudah lengkap, juga kebasaannya sudah lengkap. Ya, terima kasih untuk yang menanggapi. Tepuk tangan.
Yuk, perwakilan kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2. Saya ingin membaca. Nomor 1, cara membuat pisang goreng. Nomor 2, tujuan, alat dan bahan. Langkah-langkah dan penutup. 3, pisang goreng hangat siap dihidangkan. 4, tujuan cara membuat pisang goreng. Langkah-langkah. Langkah pertamanya, masukkan garam, gula, tepung, dan air secukupnya ke dalam satu wadah dan diaduk sampai semuanya tercampur rata. 2, kemudian potong-potong pisang yang menjadi 2 atau 3 bagian dan masukkan ke adonan yang sudah dibuat barusan. Berikutnya, tuangkan minyak goreng dalam penggorengan dan nyalakan kompor. Tunggu sampai minyaknya panas. Selanjutnya, masukkan pisang yang sudah dilapisi adonan tepung ke dalam penggorengan. 5. Langkah berikutnya, bolak-balik pisang sesekali sampai matang secara merata. 6. Jika warna pisang sudah berubah menjadi warna coklat kemasan, maka pisang goreng sudah matang. 7. Angkat pisang dan tiriskan. Pisang goreng hangat siap dihidangkan. Yuk, terima kasih. Tepuk tangan. Perwakilan dari kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin membacakan hasil kerja sama kelompok saya. Cara membuat jamu beras kencur. Beras kencur adalah salah satu jamu enak yang dapat kamu buat sendiri di rumah. Cara membuat jamu beras kencur membutuhkan ketelatenan tetapi tidak ribet. Jamu beras kencur rasanya manis dan menghangatkan tenggorokan. Bisa dikonsumsi panas atau dingin. Bahan dan alat: 10 gram beras, 100 gram kencur, 5 sendok makan gula pasir, 1,5 liter air untuk masak, 1 gelas air minum untuk memblender. Langkah pembuatan: 1. Pertama-tama, rendam beras dengan air selama 1 jam. 2. Lalu dididihkan air terlebih dahulu dengan memasukkan beberapa bahan yang yaitu jahe, gula merah, dan gula pasir. Aduk hingga merata, tunggu sampai mendidih. 3. Jika sudah mendidih, diamkan hingga dingin. 4. Sembari menunggu blender kencur dan beras yang sudah direndam air tadi hingga halus. Lanjut, jika semua sudah siap, saring air gula dan air beras yang sudah dihaluskan tadi. Kemudian, jika semua sudah disaring, campurkan lalu aduk hingga rata. Jamu beras kencur siap dikonsumsi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Siapa yang mau menanggapi? Ya, silakan. Saya ingin menanggapi kelompok 3. Kelompok 3 sudah lengkap semua tapi belum ada kalimat sarannya dan langkah-langkahnya belum terperinci. Ya, terima kasih. Ya, jadi begini. Ya, tepuk tangan juga. Ya. Ibu simpulkan dari kerjaan kalian memang sudah cukup lengkap. Ada strukturnya, mulai dari tujuan, ada alat dan bahannya sudah terperinci, langkah-langkahnya juga sampai ke penutup. Cuma kadang masih terlewati, kebahasaannya masih belum lengkap ya, hanya ada kalimat perintahnya saja, mungkin kalimat yang lainnya belum ada, konjungsinya juga masih terbatas hanya 1-2. Oke, tidak apa-apa, nanti gampang dilengkapi untuk latihan yang akan datang. Secara keseluruhan Ibu sudah nggak bagus. Ibu yang akan menilai dari keseluruhan kelompok 2 yang paling bagus, Ibu tepuk tangan untuk kelompok 2 beri penghargaan. Ya. Ya. Nanti
di rumah, Ibu minta untuk tugas pribadinya buat video kayak tadi ya. Kamu bebas mau cara membuat apa divideokan, nanti videonya kirim ke WA Ibu. Itu saja ya. Nah, dengerin. Untuk mengukur kemampuan setelah belajarnya, Ibu akan mengadakan post test. Sok siapkan dulu HP-nya, nanti Ibu kirimkan linknya. Sudah mau kirim ya, silakan kerjakan. Jangan lupa tulis namanya dan kelasnya. Teliti dulu pertanyaannya, belum jawab, perhatikan dulu. Sudah selesai? Ya, terima kasih sudah mengerjakan. Nanti hasilnya akan Ibu kirimkan ke grup kelas ya. Nih dengerin. Pelajaran hari ini yaitu tes prosedur. Menurut kalian, tes prosedur itu ada tidak manfaatnya buat kehidupan kita sehari-hari? Karena kita sebenarnya sudah melakukannya. Baik itu cara membuat maupun cara melakukan. Tadi sudah ingat mulai pengertiannya, strukturnya, ciri kebahasaannya, sampai ke kegunaannya juga nanti harus diingat ya. Kalau kita belajar dengan serius, itu akan ingat seterusnya. Walaupun nanti di saat kalian sudah menginjak ke kelas selanjutnya, mungkin ada pelajaran lagi yang berhubungan dengan teks prosedur. Ada yang ditanyakan? Sudah mengerti semua ya? Erin, kita akan melakukan refleksi. Bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan? Oke, terima kasih. Bagian mana yang menurutmu paling sulit dari pelajaran ini? Iya, cara menunjukkan kebahasaannya ya. Karena kadang agak ribet untuk kalimat perintah, kalimat saran, kalimat larangan. Nanti di rumah banyak belajar baca lagi ya, mana itu kalimat perintahnya, kalimat sarannya maupun kalimat larangannya. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Belajar lagi, belajar dan belajar lagi. Kepada siapa kamu akan meminta bantuan untuk memahami pelajaran hari ini? Guru. Kalau di sekolah, kalau di rumah? Orang tua. Ya boleh. Apakah kalian sudah mendapat tujuan pembelajaran yang ingin dicapai di pembelajaran hari ini? Sudah. Bagaimana dari pembelajaran ini yang menurut kalian menyenangkan? Langkah-langkahnya. Oke, dengerin. Ya, bagaimana tadi Ibu sudah memberitahu bahwa tes prosedur itu sangat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari karena tujuannya sebagian itu untuk memberitahu orang lain atau pembaca dalam panduan melakukan sesuatu sehingga hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Itu ya. Pembelajaran berikutnya kita akan belajar dengan teks berita ya. Teks berita nanti dibaca-baca lagi untuk belajaran pertemuan berikutnya. Oke, kalian sudah belajar dengan penuh semangat hari ini. Semoga seterusnya tetap semangat. Ibu ucapkan terima kasih. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Sebelum pembelajaran diakhiri, kita baca doa terlebih dahulu ya. Ya, membaca doa mulai. Baca doa selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.